Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Aditya. Saya dari Teknik Mesin Untirta tahun 2017. Di sini saya akan menjelaskan uh, sistem pendingin. Yang pertama adalah sejarah sistem pendingin. Sejarah sistem pendingin ditemukan pertama kali oleh Leonardo da Vinci pada abad ke-15. Dia menemukan mesin pendingin evaporatif yang berukuran besar. Lalu sistem pendingin ini berkembang pada abad ke-17 yang ditemukan oleh Robert Boyle dengan efek pemantulan panas dan dingin. Lalu ada Galileo yang menemukan tentang termometri. Yang kedua adalah membahas tentang siklus kompresi uap pada sistem pendingin. Siklusnya ada 4. Yang pertama adalah refrigeran meninggalkan evaporator lalu masuk ke dalam kompresor. Di situ akan mengalami proses kompresi yang mengakibatkan temperatur dan tekanan naik sehingga uap tersebut menjadi superheat. Yang kedua adalah uap panas tersebut akan dibuang melalui kondensor dan di kondensor tersebut akan mengalami uap tersebut menjadi uap jenuh sehingga uap tersebut mengembun dan mengalami refrigeran cair. Terus proses ketiga adalah refrigeran dalam wujud cair mengalir melalui alat ekspansi dan mengalami penurunan uap cair tersebut. Yang terakhir yaitu refrigeran dalam bentuk campuran uap cair akan masuk melalui evaporator. Di dalam evaporator tersebut mengalami penguapan. Seperti itulah siklus dari kompresi uap. Penjelasan yang ketiga yaitu mengenai diagram pH dan TS pada siklus kompresi uap. Di sini saya akan menjelaskan diagram pH terlebih dahulu. Pada proses yang pertama yaitu proses kompresi, di mana tekanannya meningkat atau P-nya meningkat, sedangkan untuk entropinya atau S-nya yaitu sama. Proses yang kedua yaitu proses kondensasi, di mana P-nya itu sama, tekanannya sama, sedangkan untuk entropinya mengalami penurunan dan suhu juga mengalami penurunan. Yang ketiga adalah proses ekspansi, di mana entalpinya sama, sedangkan untuk tekanannya mengalami penurunan dari tinggi ke rendah. Pada proses keempat yaitu proses evaporasi terjadi ketika tekanannya sama, sedangkan untuk entropinya mengalami peningkatan yang bergeser dari titik kiri ke titik kanan. Lalu saya akan menjelaskan diagram TS pada siklus kompresi uap. Diagram TS ini hampir sama dengan diagram pH tetapi menggunakan temperatur. Untuk proses yang pertama itu proses saat masuk kompresor, uap jenuh dikompresi sehingga mengalami kenaikan pada temperatur tersebut. Pada proses kedua, uap tersebut masuk ke dalam kondensor dan terjadi kondensasi, yaitu uap dilepas ke lingkungan sehingga mengalami penurunan temperatur. Lalu refrigeran pada proses ketiga ini diekspansi sampai tekanan evaporator sehingga suhu refrigerannya menjadi turun. Pada proses keempat yaitu proses evaporator, refrigeran masuk ke evaporator, lalu di sana mengalami penguapan sehingga akan masuk lagi ke kondensor sebagai uap jenuh. Ya, seperti itulah pembahasan mengenai diagram pH dan diagram TS pada siklus kompresi uap. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.